Tes, tes. Tes, tes.
Tes, satu, dua, tes. Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita kembali ibadah pada hari ini, ibadah istimewa Paskah Jumat 18 April 2025, ibadah memperingati hari kematian atau Paskah kematian Tuhan Yesus di Bukit Golgota 2000 tahun lalu. Kita bangkit berdiri. Jadilah padaku seperti yang kau
keselamatan yang dari Tuhan adalah sempurna bagi kami sekalian. Itulah sebabnya kami menyukai memanggil dan berseru kepada nama Tuhan. Dan kami yang sudah hadir ini, kami mau beribadah padamu. Tuhan tuntun pimpin semua dari awal pertengahan sampai pada tamatnya. Dari penerima tamu, singer, LCD, musik, pemberitaan firman-Mu, dan semua biji matamu jemaat-Mu dalam urapan dari Roh Kudus. Kami usir kuasa setan dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan Engkau semua pergi dari tempat ini. Dari hati pikiran kami, darah Yesus menghancurkan segala siasat dan pekerjaan setan iblis. Biarlah roh Allah memenuhi ruangan ini, hati pikiran kami. Beri kami damai, sukacita dari surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Damai. Ya. Terpaku di salib.
demi kita orang berdosa. Rintihan pilu di bumi.
Haleluya. Tibalah waktunya bagi kami untuk berdiam diri, belajar mempercayakan diri kepada firman Tuhan. Sebab firman itu adalah pribadimu. Dan firman itulah yang akan menyelesaikan pergumulan kami. Sebab kalau Allah berfirman, semua ada, semua jadi. Semua dijadikan oleh firman Allah yang hidup dan berkuasa. Yang sanggup menghapus air mata kami, memberikan petunjuk dalam perjalanan kami. Dan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kananmu kau berikan kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Tiba waktunya kita membuka Alkitab kita. Ibadah hari adalah ibadah Jumat Agung. Memperingati hari Paskah. Hari kematian Tuhan Yesus. Sekitar 2000 tahun lalu untuk menebus dosa manusia. Sebab semua manusia sudah terjual ke dalam kuasa dosa. Karena itu perlu ditebus, diambil kembali menjadi milik Allah oleh darah Yesus. Hari ini kita buka Ibrani 10 ayat 20. Tema firman Tuhan hari ini adalah Jadi ia atau Tuhan membuka jalan yang baru dan yang hidup melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, silakan dibaca. Ibrani 10 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ya, karena ia, yaitu Tuhan sendiri, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, ini tabir itu ini. Nah, tabir. Ini namanya pintu gerbang, pintu kemah, tabir, pintu tirai. Waktu Yesus mati ya ini yang robek. Nah, robek. Nah, robek pemisah ruang Maha Kudus dengan ruang suci. Dulu hanya boleh imam besar sekali setahun. Cuman sekali setahun. Membawa darah domba, darah lembu. Ya, bawa ukupan dupa. Nah, dibawa. Nah, bawa. Tapi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, tirai ini robek. Nah, robeknya itu begini. Bukan begini. Nah, begini. Bisa ngerti? Dengan demikian terbukalah jalan melalui pintu tirai yang robek. Kapan itu robek? Waktu Tuhan Yesus Kapan robek tirai? Langsung robek. Yesus mati, robek. Artinya sudah terbuka jalan. Masuk ke ruang Maha Kudus. Maha Kudus kesempurnaan. Nah, jadi semua orang sekarang bisa menjadi sempurna. Amin. Pertama orang dibenarkan. Nah, dibenarkan lewat percaya. Percaya Yesus, percaya Injil, selamat. Percaya Yesus selamat.
Tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Tidak terus kita di pintu. Kalau saudara di pintu sana terus menghalangi orang. Tapi harus maju. Bisa mengerti? Harus maju. Maju dari pintu gerbang ke halaman ke ruang suci. Ke ruang suci, nah ini ruang suci. Baru sampai ke ruang Maha Kudus. Ini yang robek ini. Jadi sudah terbuka pintu atau jalan ke ruang Maha Kudus. Kepada kesempurnaan. Dengan sendirinya semua orang bisa sempurna. Amin. Ukuran kesempurnaan adalah perkataan. Ukuran kesempurnaan apa? Perkataan. Siapa yang tidak salah dalam perkataan, siapa yang tidak salah dalam perkataan, dia adalah orang sempurna yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Bisa dikendalikan. Mau mukul orang, tahan. Mau marah, ditahan. Dikendalikan. Sampai nanti kita rasa, kok sudah berubah ya. Bisa menahan diri, tidak sempurna. Ya, dalam Alkitab yang hidup-hidup terangkat ke surga, siapa namanya? Henok. Henok umurnya berapa? Berapa? 365 tahun. 300 ini nih. Ini 100 panjangnya tambah 50 jadi berapa? 150. Tambah 100 berapa? Tambah 50 berapa? Jadi berapa? 300. Itu Henok. 300-nya dapat. 60 jumlah tiang. Di sini 20. Di sini 20 jadi berapa? Berapa? 40 tambah 10 di sini berapa? Tambah 10 jadi berapa? Berapa? 60. 306. 5 itu tingginya. 5 hasta. 365. Itulah Henok. Hidupnya pola kemah suci, maka sekarang dia ada di kemah suci yang sejati. Jadi di mana sekarang Henok? Di kemah suci yang sejati. Itulah Yerusalem baru. Amin. Amin. Ya, jadi kita harus belajar menjadi hidup benar. Jadi hidup apa? Benar. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib itu untuk membuka pintu atau jalan supaya manusia bisa sempurna. Kalau udah sempurna, waduh itu sudah hebat itu. Sudah sempurna. Ya. Dibenarkan sudah enak, suci sudah enak, apalagi sempurna. Jadi kita harus kejar kesempurnaan. Apa yang dikejar? Kesempurnaan. Kalau kita biasanya duit dulu ya. Biasanya manusia kejar apa dulu? Uang. Makanya kalau uang itu makin dikejar makin jauh dia. Makin jauh. Tapi kalau kita makin kejar kesempurnaan, berkat Tuhan itu datang. Berkat Tuhan datang. Ya, nanti akan mengalir. Karena kita sudah akan pergunakan dengan benar. Dengan benar. Kalau orang belum benar, saudaraku, apalagi laki-laki umpamanya begitu banyak duit, tambah apa bisanya? Tapi kita ini harus bertambah
suci. Dari benar, suci sampai sempurna. Ya, jadi ada 2 keruk tadi. Nah, ini keruk. Keruk pertama, keruk kedua, ketiga. Ini Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dari Mas semuanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tritunggal 3 tapi 1 dari Mas. Nah, Mas tulen loh. Mas itu lambangnya Allah. Allah kayu itu manusia. Kayu apa? Manusia. Makanya pernah Tuhan menyembuhkan orang. Setelah matanya terbuka. Patah. Nah, setelah terbuka, matanya bisa melihat. Coba lihat. Wih, dia melihat manusia itu seperti pohon. Seperti apa? Pohon. Pohonnya jalan. Pohonnya apa? Jalan-jalan. Dia lihat semua manusia seperti apa tadi? Pohon. Berjalan. Berarti belum sempurna. Matanya belum sempurna. Belum apa? Belum sempurna. Waktu dilihat, Tuhan tanya, kau lihat apa? Wah, manusia berjalan-jalan. Manusia berjalan. Tapi seperti pohon. Maka tumpang tangan lagi. Tumpang tangan yang kedua. Tumpang tangan dengan apa? Kedua. Begitu tumpang tangan yang kedua, kamu udah lihat sekarang. Oh, udah jelas. Udah jelas. Tumpang tangan yang pertama. Inilah penginjilan. Apa namanya? Penginjilan. Pemberitaan Injil. Lewat Injil kita bisa mengenal kebenaran. Amin. Lewat apa? Injil. Makanya sini ada 4 tiang. Nah, ini ada 4 tiang. Nah, 1, 2, 3, 4 tiang. 4 Injil. Injil itu kabar baik. Kabar baik. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa percaya akan selamat. Tapi selamatnya masih di halaman. Masih di mana? Halaman. Pintu gerbang dulu, baru maju. Bertobat. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa. Jangan ulangi lagi berbuat dosa. Karena dosa itu yang membuat susah hidup manusia. Jadi kalau saudara bertanya kenapa saya susah hidupnya? Karena dosa. Kenapa manusia susah? Kalau saudara nggak berdosa nggak susah lah. Ya kan? Tapi kita harus maju lagi. Percaya, bertobat, baptis. Baru kemudian baptisan Roh Suci. Baptisan apa? Roh Suci. Dengan tanda lidah asing. Bahasa asing. Bisa mengerti? Ya. Kalau orang lahir, baru lahir. Itu berarti kelahiran. Kelahiran pertama. Bahasa manusia. Wah, itu bahasa manusia kan? Nggak mungkin itu dong. Wah. Tapi kita tidak cukup hanya kelahiran pertama dari manusia. Engkau harus dilahirkan kembali dari roh. Bisa mengerti? Dilahirkan dari apa? Roh. Itu kata Tuhan kepada Nikodemus. Nikodemus. Dia seorang guru, pengajar orang Yahudi, tapi belum mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Masa saya sudah begini-gini harus lahir kembali masuk lagi ke rahim ibu, pikir dia kan. Wah, bagaimana caranya masuk ke rahim ibu? Lahir kembali.
Engkau guru orang Yahudi, engkau tidak mengerti hal itu. Baru diterangkan, ya, Yesus berkata apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Manusia daging, lahir dari daging. Tapi manusia rohani harus lahir dari roh. Amin. Amin. Harus lahir dari apa? Roh. Makanya pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, Yesus bangkit 40 hari kemudian naik ke surga. Setelah naik ke surga tambah 10 hari. Jadi berapa? 50. Pentakosta. 120 murid. Semua penuh dengan Roh Kudus. Dengan berbagai bahasa. Waktu itu di Yerusalem kumpul orang-orang yang saleh. Orang saleh Yahudi merayakan hari Pentakosta. Tapi waktu itu mereka dengar, kok orang-orang ini kok pakai bahasa yang kita pakai di perantauan. Kita orang Partia, dari Arab, dari berbagai negara mereka kumpul di situ. Mereka dengar rasul-rasul ini murid-murid berbicara dalam bahasa mereka di perantauan. Mereka heran. Mereka berkata, mabuk. Tapi Petrus bangkit, dia berkata, kami bukan mabuk anggur. Bukan mabuk anggur. Tapi inilah kegenapan nubuat Nabi Joel. Bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya. Nah itulah yang kamu saksikan sekarang. Nah, boleh Kisah Rasul 2 ayat 1. Rasul 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Tiba hari apa? Pentakosta. Ya. Nah, jadi Pentakosta itu hari raya besar kedua. Hari raya besar keberapa? Kedua. Pertama, Paskah. Pertama apa? Paskah. Kedua, apa? Pentakosta. Satu lagi belum. Pondok daun-daunan. Pondok daun. Udah pernah merayakan pesta pondok daun? Belum. Itulah nanti saat Yesus datang sebagai mempelai. Amin. Amin. Jadi kapan pesta pondok daun? Saat Yesus datang sebagai mempelai. Akan ada pesta pondok daunan. Ya. Terus. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, memenuhi semua rumah. Tempat mereka berkumpul 120 orang banyaknya. Terus perhatikan. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ya, nampak lidah-lidah apa? Api. Api ini artinya semangat. Apa artinya api? Semangat. Berapi-api. Wah, hebat lagi berapi-api dia. Pasti begini kalau berapi, sudah makin leles dia, malas ke gereja dia. Makin merosot. Nggak ada lagi api. Jadi harus berapi-api. Berkobar bagaikan 5 gadis yang bijaksana. Pelitanya berkobar. Amin. Jangan seperti gadis yang bodoh. Pelitanya hampir padam. Nanti lama-kelamaan padam. Gelap hidupnya. Hidupnya jadi apa? Gelap. Dia rasa kok hidupku jadi gelap. Masa depan suram. Masa depan suram. Ayo. Harus berkobar-kobar. Amin. Nah, terus perhatikan.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Dari seluruh kolong langit datang merayakan hari Pentakosta. Ada 3 hari raya besar orang Yahudi, Paskah, Pantekosta, Pondok Daun. Kalau Paskah itu halaman. Halaman. Pentakosta, Pondok Daun. Pondok Daun. Ya, ruang Maha Kudus. Terus perhatikan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Ya, semua orang ini orang Galilea, kok mereka pakai bahasa kita di perantauan. Padahal orang nggak pernah belajar bahasa itu. Tapi bisa. Itulah ciri orang penuh Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa yang baru. Iya kan? Bahasa apa? Yang baru. Ya. Terus bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka lihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Ya, yang lumpuh, sudah berapa tahun lumpuh? Yang diduakan Petrus itu. Di pintu gerbang Elok. Pintu apa? Gerbang Elok bait Allah. Bayangkan pintu gerbangnya sudah elok. Apalagi isinya. Pintu gerbangnya sudah elok. Apalagi isinya. Tapi yang ada adalah kelumpuhan. Keelokan, keindahan bait Allah. Nggak bisa nolong dia. Percuma lah elok ini nggak bisa. Sudah lama saya bertahun-tahun lumpuh terus. Padahal bait Allahnya sudah elok, sudah bagus. Nggak ada lagi kurangnya bait Allah itu. Tapi nggak bisa melakukan mujizat. Nggak ada keubahan. Eloknya sudah bagus. Wah, miliaran gerejanya. Tapi nggak ada keubahan. Lewatlah Petrus. Pandang kepada kami, dia lihat. Dalam nama Yesus orang berjalan. Bisa berjalan. Petrus itu nelayan, nggak sekolahan. Nelayan itu nggak sekolahan. Tapi bisa membuat mujizat. Ya, terus perhatikan. Mereka semuanya cengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Mereka itu mabuk anggurnya itu. Karena berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kata mereka mabuk. Memang penuh Roh itu seperti mabuk, terkadang berbusa mulutnya. Ya, seperti mabuk. Terus perhatikan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Ya, nggak mabuk, masa jam 9 pagi mabuk.
Biasanya mabuk waktu malam. Ini kami ini bukan mabuk, baru jam 9. Nggak ada orang mabuk jam 9. Jadi kami ini bukan mabuk, tapi penuh Roh Kudus. Terus perhatikan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya, hari-hari terakhir. Amin. Hari-hari terakhir. Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Daging manusia itu daging. Supaya daging ini kalah. Jangan daging yang berkuasa memimpin kita. Tapi roh. Dengan kekuatan roh, daging akan mati. Matikanlah yang daging. Keinginan daging harus dimatikan. Contoh, keinginan daging kalau bisa tidur aja lagi kebaktian. Tidur. Tapi maunya roh ibadah. Ibadah apalagi umpamanya sip malam. Pulang pagi kebaktian. Wah, perjuangan. Ya, memang ibadah itu perjuangan. Ada perjuangan jarak lah, ada perjuangan ongkos lah. Ya. Perjuangan. Kalau nggak berjuang nggak bisa datang. Nggak mungkin datang. Biasanya malas. Malas. Kan perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang raja mengadakan pesta perkawinan bagi anaknya. Ya kan? Ayo pergi undang. Diundang. Udah itu pas harinya. Ayo datang. Mohon dimaafkan. Saya baru kawin. Masa karena baru kawin nggak bisa ibadah? Ya, yang satu lagi, saya baru beli 5 pasang lembu. Masa beli lembu mau dipakai bajak nggak dicoba dulu, nggak lihat dulu? Ya kan? Saya baru apa lagi? Kawin, lihat ladang, terus tadi apa? Beli lembu, terus kawin. Baru kawin, masa baru kawin nggak bisa kebaktian. Manusia itu banyak dalih. Malah mencari alasan kalau bisa jangan kebaktian. Kira-kira apalah nanti alasan saya supaya nggak usah datang kebaktian. Mulai mencari, mengarah alasan. Cuman pilih-pilih sedikit, aduh lagi sakit. Ya, manusia banyak dalih. Kalau ibadah. Tapi harus datang beribadah. Apapun alasannya. Amin. Amin. Sebab ibadah itu berguna untuk apapun. Berguna untuk apapun. Baik untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ya, berguna. Ya. Jadi saat saudara datang beribadah, saudara keperluan saudara sedang dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Saat kita beribadah, kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Nanti Tuhan akan memenuhi. Mencukupi. Amin. Mencukupi. Akhirnya iya ya, semua Tuhan tolong. Amin. Semua Tuhan tolong. Karena ibadah itu besar labanya. Ya. Jadi jangan kita mencari alasan untuk tidak beribadah. Tetapi mencari jalan supaya kita beribadah. Ya. Nah, sudah. Jadi gereja mula-mula. Ya. Gereja mula-mula zaman Petrus. Ya, dengan kekuatan
firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu angka 50. Angka berapa tadi? 50. Ini 50 ini tadi. Ya, lebarnya ini panjang. Panjang. Jadi kita ini berada pada angka 100. Angka berapa? 100. Double. Double. 2 kali lipat. Kenapa? Karena dosa dan kejahatan manusia juga double. Maka dibutuhkan kuasa firman dan Roh Kudus double. 2 kali lipat. Jadi sedang diisi nih dengan kuasa. Amin. Nanti sampai penuh yang disebut sayap burung nasar yang besar. Amin. Amin. Sayap burung nasar yang besar. Maka disebut kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar. Ya, coba Wahyu berapa itu? Ya, 12. Ya, Wahyu 12. Perhatikan. Kepada perempuan boleh ayat 1 mulai, perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Nah ini nih seperti tanda besar lah ini mempelai wanita. Terus seorang perempuan berselubungkan matahari berpakaian dengan apa? Matahari. Matahari itu kasih Allah. Allah kita adalah matahari. Kasih dan kemuliaan Dia berikan. Jadi berpakaian kasih itu tidak ada kebencian. Nggak ada kebencian. Nggak bisa jadi mempelainya Tuhan kalau ada kebencian. Nggak boleh ada kebencian. Yang ada adalah kasih. Amin. Biar dirugikan, disakiti, tetap tidak boleh membenci. Amin. Harus mengasihi sampai bisa mengasihi musuh. Amin. Sampai bisa mengasihi apa? Musuh. Nah itu ukurannya. Jadi kalau ada musuh saudara bukan dibenci. Kasihilah musuhmu. Amin. Mengasihi siapa? Musuh. Ada musuh ini? Enggak. Hah? Ada enggak? Saya dirugikan, disakiti. Jangan-jangan sudah berbulan-bulan musuhan ini. Yang terkadang dengan saudara sendiri. Musuhan. Bayangkan, apalagi sama orang lain. Dengan saudara sendiri musuhan. Harus seperti Yusuf. Biar dijual, biar dapat untung dari saya. Yusuf tetap tidak membalas kejahatan saudara-saudaranya. Amin. Tetap mengampuni. Malah dia berikan makan semua saudara-saudaranya. Pada masa kelaparan 7 tahun. Pelihara oleh Yusuf. Ya, terus perhatikan. Dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ya, ada mahkota. Mahkotanya apa? Bintang. Berpijak pada apa? Bulan. Berpakaian apa? Matahari. Tritunggal Allah. Allah Bapa dengan kasihnya. Allah Sang Putra dengan korbannya. Allah Roh Kudus dengan tuntunannya. Pimpinannya. Kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Dosa kita sudah diampuni. Hidup kita dalam kasih. Dalam kasih. Jadi tidak boleh ada kebencian. Boleh 1 Korintus 13. Perhatikan. Ya. 1 Korintus. Ya. 1 Korintus 13. Ya. Ayat. Boleh ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Ya, kasih tidak berkesudahan. Jadi kasih itu tidak ada akhirnya. Ya, terus Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap
dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata. Ayat yang ke-8 sekarang. 4. Ini kasih. 4. Kasih itu sabar. Ya, kasih itu apa? Jadi kurang itu panjang sabar. Tambahin panjang sabar. Harusnya itu. Terjemahan lain juga. Panjang sabar. Sabar boleh orang semenit sabar. Sudah sabar tapi semenit. Saya sudah sabar. Baru semenit sabarnya. Sabarnya berapa? Semenit. Lebih sedikit 2 menit. Jangan-jangan lebih sedikit lagi cuma 3 menit. Udah itu main balas. Kalau nggak balas dengan tangan, balas dengan kata. Sekarang pakai WhatsApp ya. Langsung. Apa? Ngomong apa kamu tadi? Siapa sih yang kamu anggarkan? Jadi rame. Ya, terus perhatikan. Kasih itu panjang sabar. Kasih itu panjang sabar. Jadi tidak cukup sabar. Harus panjang sabar. Itu yang tepat. Kasih itu panjang sabar. Semenit sabar, 2 menit sabar. Tapi panjang sabar. Amin. Seperti Allah panjang sabar terhadap kita. Sudah berapa kali saudara berbuat dosa? Nggak terhitung. Allah sabari nggak pada saudara? Panjang sabar. Sampai hari ini panjang sabar. Upah dosa Pak? Mau, kok nggak mati-mati tuh? Ya, karena Allah masih sabar. Begitu saudara terhadap sesama. Amin. Dipraktekkan dalam keluarga. Suami, istri, orang tua dengan anak dengan sesama. Harus panjang sabar. Amin. Orang sabar kekasih Tuhan. Amin. Ya, terus perhatikan. Kasih itu sabar, kasih itu murah. Panjang sabar. Kasih itu panjang sabar, kasih itu murah hati. Murah hati, bukan pedit mereka secap jahe. Pengen diberkati, tapi memberinya. Padahal dikatakan berilah maka kepadamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncang, limpah ruah. Takarannya bukan takaran yang apa itu di bawah itu bengkok gitu. Tapi bagus, udah takarannya bagus, diesek-esek lagi, udah dipadat-padatkan lagi. Ya, bukan diperes, tapi sampai limpah ruah. Begitu Tuhan membalas. Amin. Begitu kita memberi, Tuhan akan membalas. Berilah maka kepadamu akan diberi. Terus perhatikan. Ia tidak cemburu. Tidak cemburu. Orang lain maju ya nggak cemburu dia. Ya. Jangan orang lain maju mulai kita ngarang cerita. Iya sih, iya. Enggak. Nggak usah lah jelek-jelekkan orang ya kan. Ya puji Tuhan dia sudah maju. Nah nanti saudara juga maju. Oh puji Tuhan dia sudah maju. Iya kan? Ingat firman Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi saudara harus indah, orang lain indah, saudara bersyukur. Wah sudah diberkati, sudah indah dia. Oh puji Tuhan. Ya terus perhatikan. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak apa? Tidak sombong. Apa itu artinya sombongnya? Sombong. Tinggi hati. Jadi tinggi itu di mana? Di hati. Tinggi hati. Kalau Tuhan Yesus apa? Rendah hati. Manusia tinggi hati. Harus seperti Tuhan Yesus. Rendah hati. Sudah Tuhan tapi rendah hati. Ya terus perhatikan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak egois. Ya. Ya, terus perhatikan. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tidak pemarah. Tidak apa? Pemarah. Tidak apa tadi? Pemarah. Apa artinya pemarah ya? Suka marah. Terus apa lagi? Ngambek. Terus Pundung. Pundung. Marah. Ya, sedikit marah. Apa-apa marah. Ya. Nanti rumah itu penuh amarah. Suaminya pemarah, istrinya pemarah, anaknya pemarah. Wah, habis dah sudah. Tapi kalau seperti Tuhan Yesus, lemah lembut, rendah hati, lembut sekali. Saya belum bisa lemah lembut. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku itu rendah hati, lemah lembut. Amin. Ya, lemah lembut artinya mau menerima orang lain apapun adanya. Ya, terus perhatikan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Menutupi segala sesuatu. Jadi ada dosa orang lain bukan diceritain, bukan digosipin. Bukan di apa? Digosipin, diceritain. Akhirnya sekota tahu, se-RT tahu. Dari kita harusnya ditutupi. Amin. Jadi kalau ada kesalahan orang, diapain itu salahnya? Ditutupi, bukan diceritakan. Nanti dari satu cerita ke cerita lain yang disebut apa sekarang? Gosip. Makin digosok, makin sip. Iya. Betul. Wah, makin mengkilap. Ya, terus perhatikan. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Jadi harus sabar. Harus apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Belum kaya sabar. Doa belum dijawab sabar. Sabar aja. Amin. Seperti Tuhan sabar kepada kita. Amin. Orang sabar kekasih Tuhan. Amin. Betapa baiknya kalau suaminya penyabar ya. Sabar. Istrinya lagi sabar bisa. Kemudian anaknya sabar semua. Semua jadi si sabar. Jadi si sabar semua. Waduh, enak. Doanya semua berkuasa. Amin. Mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ya. Kita mau masuk perjamuan suci. Kita tundukkan kepala. Bubuhkan berkat-Mu pada air dan anggur ini, sehingga ini bukan air anggur dan roti biasa, tetapi wujud dari pengorbanan-Mu. Tubuh dan darah-Mu Tuhan bisa menyembuhkan, bisa menguatkan yang lemah. Itulah kuasa perjamuan suci. Asal kami memandangnya bukan roti dan anggur biasa, tetapi wujud dari tubuh dan darah-Mu. Kami terima dalam nama Tuhan. Mari kita kemudian kita nyanyikan nyanyian salib Yesus.
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun dosa kita, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita bersyukur berterima kasih. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan, kebaikanmu, pengorbananmu di Bukit Golgota, di mana engkau menghapus dosa-dosa kami yang begitu banyak. Engkau mengampuni kami dan melupakan segala kejahatan kami. Engkau tidak mengingat-ingat segala perbuatan kami yang jahat. Tetapi engkau melupakan semua Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan dan kebaikan-Mu bagi kami. Kami pun akan berterima kasih seumur hidup kami. Kami mau beribadah padamu Tuhan, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dimanapun anak-anak-Mu mengikuti ibadah ini, baik yang hadir secara onsite Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Begitu juga yang mengikuti secara online, biarlah Tuhan melawat mereka, menjamah mereka, memulihkan mereka, memberkati mereka, mengubah kutuk menjadi berkat bagi mereka. Sebab Engkau mati untuk mengubah kutuk menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, hidup kami mulai saat ini diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kami, orang tua kami, anak-anak kami, keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua usaha pekerjaan anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat puji-pujian dan kita jalankan. Sekali persembahan, kita nyanyikan nyanyian kemenangan.
Paskah, Tuhan memberkati. Kita doakan yang masih sakit, Ibu Lydia, Opo Romando perempuan. Ya, persembahan ini akan dipakai untuk pelayanan pembangunan tubuh Kristus di Surabaya. Kita pakai berdiri. Ya, kegiatan ibadah kita seperti biasa ya. Selasa doa. Ya. Oh, Minggu ya. Minggu. Ya, kegiatan seperti biasa. Sabtu muda-mudi, Minggu ibadah. Kita berdoa. Kami berdoa buat anak-anakmu yang masih dalam keadaan lemah tubuh atau sakit. Kami berdoa buat Ibu Lydia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Opo Romando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan berkatilah anak-anakmu semua aktivitas mereka, pekerjaan mereka. Biarlah mereka menikmati suasana Paskah, penebusan oleh darah Yesus. Sehingga kami menjadi milik Tuhan selama-lamanya. Dan hidup kami pastilah dipulihkan, disembuhkan, dijaga oleh Tuhan. Usaha yang lesu, biarlah Tuhan hidupkan, kembalikan, dan tambahkan orderan mereka yang sempat lesu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati, Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Desa kami, juga Muspika Ngamprah juga berkati, Bupati Bandung Barat berkati, Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi berkati, begitu juga Pak Presiden kami Prabowo Gibran berkati. Biarlah seluruh kepala daerah, baik Gubernur, kepala daerah tingkat 2, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kecamatan, Kepala Desa, dan Lurah tingkat RT dan RW. Berkati mereka. Dan negara-negara sedang konflik, saling membunuh, saling menghancurkan. Sadarkan para raja, panglima, prajurit bahwa peperangan hanya membawa penderitaan dan kehancuran. Damai itu indah. Dan terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Roh Kudus. Pulanglah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan memberkati.